Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk tugas pembelajaran daring, kami dari kelompok 2 mendapatkan materi dari kelas 10. Kami memilih materi keanekaragaman hayati. Saya, Faradia Tiara Putri, akan menjelaskan tentang pengertian keanekaragaman hayati dan tingkat keanekaragaman hayati. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari keanekaragaman hayati adalah merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi, gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Kemudian ada tingkat keanekaragaman hayati. Nah, tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama, keanekaragaman gen. Nah, gen adalah substansi kimia sebagai faktor penemu sifat keturunan. Nah, gen terdapat di dalam lokus kromosom. Contoh dari tingkat keanekaragaman hayati adalah contoh pada mawar merah, mawar putih, dan mawar warna kuning, seperti itu. Kalau pada hewan itu terdapat pada ayam ya, terdapat pada bentuk piala ayam, yaitu ada yang bergerigi, ada yang berbentuk seperti biji, ada yang berbentuk bila, dan sumpel, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Nah, keanekaragaman tingkat spesies adalah variasi antar spesies di dalam suatu ekosistem. Variasi antar spesies misalnya dalam satu genus, famili atau tingkatan taksonomi lebih tinggi lainnya yang mudah diamati daripada variasi dari suatu spesies. Nah, contoh dari keanekaragaman tingkat jenis ini yaitu pada genus Panthera, yaitu harimau dan macan tutul. Nah, kedua jenis tersebut memiliki ukuran, terus bentuk tubuh yang berbeda, warna bulu, tipe loreng, dan lingkungan hidup yang berbeda pula. Contoh lainnya pada keluarga kacang-kacangan, seperti kacang kapri, kacang kedelai, dan kacang tanah. Lanjut, yang ketiga yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Komponen abiotik yang beragam menyebabkan jenis makhluk hidup atau biotik yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Nah, akibatnya akan terbentuk keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem itu merupakan variasi beragam yang beragam dari ekosistem di lapisan biosfer ini. Contoh dari keanekaragaman hayati yaitu adalah hutan hujan tropis, hutan gurun, dan ekosistem laut. Selanjutnya, ada sebaran keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Ada 2, yaitu ada wilayah sebaran makhluk hidup dan faktor yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup. Wilayah sebaran makhluk hidup yang pertama ada zoogeografi, zona oriental, zona paleartik, zona Ethiopia, zona neartik, zona neotropik, Australasia, dan fitogeografi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup. Faktor yang pertama itu ada faktor geografi, faktor reproduksi, faktor prezigotik, faktor postzigotik, dan endemisme. Kemudian ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama ada persebaran fauna hewan di Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 2 zona atau 2 garis khayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Nah, kedua garis ini itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan persebaran hewan di Indonesia. Kemudian yang pertama ada daerah sebelah barat garis Wallace. Garis Wallace ini itu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dan ditemukan beberapa fauna seperti gajah, tapir, badak berjula 1, harimau Sumatera, dan orangutan. Kemudian daerah sebelah timur garis Wallace memiliki berbagai jenis fauna Australian yang mempunyai warna bulu mencolok seperti kasuari, cendrawasih, kakak tua, parkit. Nah, tidak hanya itu, faunanya itu juga ada komodo, babi rusa, dan kuskus.
Kemudian ada daerah peralihan atau wilayah Wales. Wilayah ini itu ada di antara dua garis, yaitu garis Wales dan garis Weber. Nah, semakin ke timur dari garis Wales, jumlah fauna orientalnya itu semakin berkurang. Sebaliknya, apabila semakin ke barat dari garis Weber, fauna Australia semakin berkurang. Nah, contohnya itu ada burung hantu, bajing, babi, dan hewan-hewan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada persebaran tumbuhan atau flora di Indonesia. Yang pertama, keanekaragaman tumbuhan di hutan hujan tropis. Ciri hutan hujan tropis adalah ditemukannya herba besar seperti jahe, pisang, dan Marantaceae. Epifit merupakan bentuk kehidupan lain yang berlimpah-limpah di hutan tropis basah. Epifit tidak berakar di tanah, tetapi menempel pada tumbuhan lain, terutama pohon. Contohnya paku-pakuan dan anggrek. Tumbuhan lain yang tumbuh di hutan tropis basah adalah tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, sehingga hidupnya bersifat saprofit dan parasit. Contohnya Rafflesia arnoldi. Yang kedua, keanekaragaman tumbuhan di hutan musim. Persebaran hutan musim di Indonesia membentuk kelompok hutan kecil yang berada di antara tipe vegetasi lainnya. Contoh hutan musim yaitu di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Banyak jenis pohon hutan musim Indonesia yang menghasilkan kayu, minyak, dan makanan, seperti pohon jati, cendana, kayu putih, kemiri, dan asam jawa. Untuk yang ketiga yaitu keanekaragaman tumbuhan di lahan hutan savana. Savana ditemukan di daerah kering di Indonesia. Umumnya digunakan sebagai tempat berburu dan mengembala. Jenis tumbuhan yang mendominasi adalah rumput-rumputan dan herba, sedangkan pohon jarang ditemukan. Umumnya tumbuhan yang banyak ditemukan adalah tumbuhan xerophyt. Kemudian ada manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama itu sebagai bahan pangan. Pertama, bahan makanan yang berfungsi sebagai makanan, misalnya padi, jagung, singkong, dan talas. Yang kedua, bahan makanan yang berfungsi sebagai lauk pauk, misalnya ikan, ayam, sapi, kambing, dan udang. Yang ketiga, bahan makanan yang berfungsi sebagai sayuran, seperti bayam, kangkung, sawi, dan kubis. Yang keempat itu bahan makanan yang berfungsi sebagai buah-buahan. Misalnya ada mangga, rambutan, kelengkeng, dan anggur. Manfaat yang kedua yaitu bahan sandang. Manusia hidup membutuhkan pakaian, walaupun pakaian yang digunakan penduduk dunia ini memiliki bentuk, model, dan bahan yang berbeda-beda. Misalnya itu ada yang kapas, ulat sutra untuk membuat kain sutra. Kulit hewan seperti sapi atau kambing bisa digunakan untuk membuat jaket. Kulit sapi bisa digunakan juga untuk membuat sepatu. Dan bulu burung digunakan untuk membuat aksesoris pakaian. Manfaat yang ketiga yaitu bahan bangunan dan alat-alat rumah tangga. Sebagian besar komponen barang-barang terbuat dari bahan besi, plastik, atau kayu. Nah, untuk bahan kayu ini berasal dari tumbuhan. Manfaat yang keempat yaitu budidaya. Banyak orang berwirausaha dan mengembangkan usaha di bidang keanekaragaman hayati, baik hewan maupun tumbuhan. Manfaat yang kelima yaitu keilmuan. Tumbuhan dikembangkan manusia melalui usaha pertanian, sedangkan hewan dikembangkan melalui kegiatan peternakan. Manfaat yang keenam yaitu sebagai bahan obat-obatan. Banyak jenis tumbuhan dan hewan dapat dijadikan bahan obat-obatan seperti kencur, jahe, temulawak, dan mengkudu. Yang keenam selanjutnya yaitu ada ancaman dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Ancaman kepunahan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, perubahan habitat, kedua, perubahan iklim,
Yang ketiga, eksploitasi yang berlebihan. Keempat, kompetisi oleh spesies eksotik. Dan kelima, yaitu pencemaran. Yang kedua itu ada usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Itu bisa secara pelestarian secara in situ. Contohnya, Taman Nasional dan Cagar Alam. Yang kedua itu pelestarian secara ex situ. Contohnya, kebun lokasi, kebun plasmanutha, kebun raya, dan kebun binatang. Ada 3 langkah usaha pelestarian yakni sebagai berikut. Yang pertama itu perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Dan yang terakhir itu pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Nah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.